Mat ini dibagi 3. Ada 3 kelasnya. Coba nih, masing-masing lihat kelasnya ada di kelas yang mana kira-kira. Ada kelas bawah, anggaplah kita bilang SD gitu. Ada kelas menengah, anggaplah kita bilang SMA gitu. Ada kelas atas, anggaplah kita bilang kuliah gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau buat saya Banyuwangi ini kan juga kota saya ya. Kayak minta pengakuan gitu orang Banyuwangi. Tadi bilangnya itu diluangkan di sela-sela kesibukannya. Enggak gitu ceritanya. Emang ditaruh gitu, enggak diluangkan. Emang ditaruh jadwal Banyuwangi, bukan diluangkan, jangan salah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur Umi saya, Umi Tin Alhamid insyaallah. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur suami saya Habib Ahmad Al-Bahar Al-Haddar. Barangkali ada yang belum tahu. Kita doakan mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur, fitaatillah insyaallah. Tambah luas rezekinya, tambah mudah urusannya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Juga untuk semua keluarga dari Habib Sadik maupun keluarga dari saudara-saudaranya Habib Sadik Al-Haddar, kita doakan mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Juga segenap ustadzah yang ada di sini, segenap bunyai, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi, disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thuluthun yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Kan begitu tuh. Wa thuluthun ya'tuna bidunubin wa khataya 'idham. Wa khataya fayughfar lahum. Wa thuluthun ya'tuna bidunubin wa khataya 'idham. Umat Nabi Muhammad nih dibagi 3 kelas. Ada kelas yang akan masuk surga tanpa hisab. Oh, ini kelas tertinggi, kelas paling atas, kelas kuliah tadi itu, kelas orang-orang yang udah pinter-pinter nih. Yang kelas menengah, watulutun ya'tuna bidunubin, bukan, watulutun ya'tuna bidunubin wa khataya idham fayughfaru lahum. Gitu ya. Yang kedua nih, ada punya amal juga, ada punya dosa juga, tapi yang dosanya Allah kemudian ampunin. Kelas menengah, kelas taat. Nah, kelas yang paling bawah, watulutun ya'tuna bidunubin kaljibal, keamtal jibal. Yang kelompok terakhir ini umat Nabi Muhammad bawa dosa segede-gede gunung. Ini yang kelas bawah. Kelas bawah ini yang serem sih keadaannya teman-teman. Kelas bawah nih suka ngitung-ngitung untung rugi jadi umat Nabi Muhammad. Gitu ya. Disuruh sholat. Tapi kalau misalnya lagi ada kondangan boleh jamak apa enggak? Tuh. Kelompok begini nih modelnya nih. Ini namanya kelompok paling bawah. Nyari-nyari gitu. Nyari-nyari gampang. Nyari-nyari senang. Hati-hati nih yang masuk kelompok begini nih. Modelnya sama ajaran agama tawar-tawaran. Kalau pergi ke majelis taklim, jilbabnya kadang tumpuk-tumpuk. Tapi giliran pergi keluar ke tukang sayur, jilbabnya suka ketinggalan. Ada yang begitu modelnya. Aduh ustazah gak keburu tukang sayur ini gitu, cuman ke warung depan ini gitu tuh modelnya. Lagian udah kayak mahram gitu sama ini, sama tukang warung, sama tukang sayur. Beli bakso ustazah kalau cari kerudung dulu suka keburu lewat.
Nah nih, ini umat Nabi Muhammad yang model tawar-tawaran sama syariat agama. Hati-hati teman-teman. Mudah-mudahan Allah ampuni. Tapi kedepannya kita mesti naik kelas. Kenapa gitu? Takut kayak Tha'labah. Pernah dengar ceritanya Tha'labah? Pernah? Oke. Ada yang pernah? Ada yang belum? Nah, baik. Kalau gitu yang pernah silahkan cerita sama yang belum. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bisalati ahlan, marhaban. Kita jawabin azan dulu. Nanti habis itu baru saya lanjutkan ceritanya Tha'labah. La ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'dhu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtah. إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Nih ya, kelas paling bawah nih kelasnya Tha'labah nih. Kelasnya orang umat Nabi Muhammad suka tawar-tawaran sama agama. Disuruh sholat tawar-tawaran, kan gitu kan? Disuruh apa-apaan aja tawar-tawaran. Kalau hadir majelis maulid kayak begini nih, asal udah dapat beseknya, alhamdulillah pulang gitu. Alhamdulillah di sini nggak ada yang kayak begitu ya. Kita duduk bersama sampai akhir insya Allah ya. Teman-teman saya sekalian, Tha'labah itu dulunya miskin. Ketika dia miskin, rajin banget ke masjid. Nah, hati-hati nih yang kayak begini nih. Waktu dia hidupnya susah, tahajudnya panjang gitu. Si Tha'labah kayak begitu. Sampai dari seringnya ada di masjid dapat julukan Hamamatul Masjid, burung merpatinya Masjid Nabawi. Selalu ada di situ soalnya. Gitu ya. Pulang bentaran, habis itu balik lagi ke masjid gitu. Orang kirain, wow ini rajin ibadah nih. Tapi ternyata nggak gitu sebenarnya. Ternyata ibadahnya itu kepengen dunia. Hati-hati. Yang ibadahnya kepengen dunia. Kamu kok rajin tahajud? Iya. Tanah depan rumah biar kebeli. Gitu. Kamu kok sekarang rajin banget sih puasa? Oh nih teman-teman udah pada kawin. Biar saya juga ada yang ngelamar. Gitu. Kamu kok rajin kayaknya baca Al-Quran. Suami nih biar hatinya gak kemana-mana. Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini kayak Tha'labah nih modelannya nih.
Satu waktu kelihatan nih hatinya Sa'labah ada di mana, meskipun badannya ada di masjid. Satu waktu ketemu sama Nabi Muhammad. Nabi papasan sama dia. Nabi nanya, bagaimana kabarmu Sa'labah? Dia bilang, baik Rasulullah. Rasul, saya minta tolong dong. Nih, ada nih orang-orang model kayak gini nih. Doain saya dong Rasul. Ama Nabi tanyain, doain saya Rasul, biar saya kaya. Ayo, mulai berasa nggak nih? Kayak familiar ya doa itu ya. Kalau doa mintanya pengen, kayak Sa'labah. Saya berasa banget nih urusan ini nih. Saya tinggal di Hadramut hampir 5 tahun teman-teman. Itu orang juga selalu minta doa. Karena kita memang selalu kalau ketemu sama orang minta doa gitu. Saling minta doa. Usik bidoa gitu. Doain saya gitu. Nggak sama siapapun, nggak cuma sama ustaz, sama siapa aja orang ketemu sama orang tuh minta doa gitu. Bukan minta duit, minta doa. Saya suka nanya gitu, kamu minta didoain apa? Dia bilang, "Ida'ili bi husnul khatimah." Doain saya biar mati husnul khatimah. Itu rata-rata. Kalau saya tanya, kamu mau minta doa apa? Minta doanya husnul khatimah. Begitu nyampe di Indonesia, Ustaz doain saya dong Ustaz. Kenapa? Banyak utang. Ntar doain saya Ustaz biar cepet dapat jodoh. Doain Ustaz saya Ustaz. Lagi sakit nih, pengen sehat. Gitu doanya kayaknya urusan-urusannya yang cuman sekedar dunia aja gitu. Saya nggak bilang orang nggak boleh minta doa kaya. Saya nggak bilang bahwa orang nggak boleh minta doa sehat. Saya nggak bilang bahwa kamu nggak boleh minta doa biar segera dipertemukan dengan jodohmu. Nggak apa-apa, itu boleh. Tapi jangan sampai itu menjadi prioritas doamu. Gitu. Kayaknya kalau suruh doa mintanya itu aja gitu. Jangan teman-teman saudara sekalian. Takutnya begitu masuk kubur nyesel karena ternyata nggak dibawa. Ada yang begitu masuk kubur suaminya dibawa? Ada. Ada yang waktu masuk kubur iPhone barunya dibawa, gelang sama cincinnya dibawa. Ada yang waktu masuk kubur biar adem bawa AC gitu. Nggak ada teman-teman saudara sekalian. Maka jangan sampai belain mati-matian apa yang nggak kamu bawa mati. Jangan jadi prioritas doamu. Bu, Sa'labah kayak gitu tuh. Rasul doain saya biar kaya. Nabi Muhammad bilang, qalil yakfik wala kathir yudghik. Sa'labah, urusan dunia ini mending dikit tapi cukup daripada banyak tapi membuatmu tenggelam. Karena dunia itu sifatnya gitu. Kalau dikit cukup teman-teman saudara sekalian. Tapi kalau banyak, sementara dia adalah orang yang gak siap punya banyak, akhirnya tenggelam. Saudara sekalian yang saya muliakan, kayak air tuh. Kalau sedikit cukup gitu ya. Kalau cukupan tuh enak, gak harus sedikit juga, cukupan. Mau mandi ada, mau wudhu ada, mau siram tanaman ada, panas mau siram-siram juga ada. Kan begitu, air tuh. Tapi begitu kebanyakan banjir, gak enak. Air banyak, tapi ada yang mau mandi pakai air banjir. Gak mau teman-teman. Maka dunia yang penting cukupan. Ini Nabi Muhammad bilang, qalil yakfik Sa'labah wala kathir yudghik. Mendingan kamu dikasih harta sedikit tapi cukup daripada banyak bikin kamu tenggelam. Sa'labah dasar-dasar murid yang nakal, murid yang bandel, suka protes, tukang tawar. Dia bilang, Rasul, saya kalau punya banyak duit nih Rasul, saya bakalan sedekah. Familiar gak sama dirimu? Kok kayak saya itu ya? Saya kalau kaya nih pengen sedekah. Nabi tetap bilang lagi, karena Nabi tahu. Nabi itu lagi mau ngasih tahu sama kita, apa-apaan tuh seringkali yang ditetapkan Allah tuh yang terbaik. Jadi Nabi Muhammad bilang lagi, ya Sa'labah, qalil yakfik wala kathir yudghik. Mendingan dikit tapi cukup buat kamu Sa'labah daripada banyak tapi menenggelamkanmu.
Sa'labah Bu, emang cengkal, bandel. Jangan sampai ada dah di antara kita yang jadi umat kayak gini modelnya nih. Katanya Sa'labah, tapi kan Rasul, saya ini udah lama loh hidup susah, Rasul doain saya napa biar saya kaya. Nabi tuh nggak seneng direngekin, Allah juga kayak begitu. Kalau kamu doa terus, lama-lama Allah kasih, padahal nggak semestinya dikasih. Teman-teman, saya suka bilang, solusi itu kayak janin, kalau belum waktunya. Janin kalau keluar belum waktunya yang ada apa? Prematur, bermasalah. Gitu. Demikian pula dengan solusi kehidupan. Kalau kamu doa urusan dunia, tambahin fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan juga tambahin inkana huwa khair. Ya Allah, jika emang itu bagus. Insya Allah, kalau emang itu bagus ya Allah. Kalau emang gak bagus gak usah ya Allah. Kamu minta urusan jodoh, belum datang juga, nggak apa-apa teman-teman, jangan maksa. Ya Allah, kagak ada apa? Bukannya laki-laki jumlahnya ada miliaran ya Allah? Nggak ada satu gitu yang sayang sama saya gitu, yang mau kawin sama saya gitu? Nggak gitu teman-teman. Jangan suka maksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah aja, ya Allah, kalau emang bawa kebaikan buat saya, kasih ya Allah. Kalau nggak dikasih berarti nggak bawa kebaikan. Belum dapat anak, tenang. Kan begitu? Inkana huwa khair. Kalau baik untukmu, Allah akan kasih. Itu selalu yang disampaikan guru-guru saya. Kalau saya bilang doain baru saya punya anak, guru saya ngomongnya kayak gitu. Kalau emang baik untukmu Halimah bakal dikasih. Saya tahu ketika belum dikasih berarti belum baik buat saya. Kan begitu? Toh alhamdulillah juga nggak punya anak, tapi anak saya banyak. Di mana-mana punya banyak anak. Ibu-ibu dari semua yang hadir nih, yang paling banyak tahnik orang saya dah. Di mana-mana nahnik bayi. Masya Allah. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, nggak usah khawatir gitu. Nggak usah khawatir. Inka nafihi khair. Jika itu memang membawa kebaikan pada saya, dan tambahin di akhirnya fi khairin wa lutfin, dalam kebaikan, dalam kelemah lembutan Allah, dan dalam keselamatan dunia dan akhirat. Mau punya suami tapi KDRT? Adik-adik nih saya tanya nih, mau nggak punya suami tapi KDRT? Oh, ada yang mau juga? Enggak ya, enggak mau, jangan. Adik-adik saya sekalian jangan. Mau punya anak tapi enggak bawa kebaikan, bakal nyeret orang tuanya ke dalam api neraka, mau? Na'udzubillah min dzalik. Maka fahami aja, apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan kayak Sa'labah nih. Si Sa'labah nih maksa. Nabi nggak bisa direngekin. Nabi doain juga, Allahumma barik li aghnam Sa'labah. Ya Allah, berkahi deh kambingnya Sa'labah. Sa'labah punya kambing atu, langsung gede dapat doanya Nabi. Dari satu kambing dibeliin 2 ekor kambing, laki sama perempuan, tinggal bunting mulu. Punya anak banyak. Si anaknya sini kawinin sama sini, kawin sama sini. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kambingnya Sa'labah tambah banyak. Sa'labah yang asalnya tiap hari adanya di masjid, sekarang tiap hari barengan sama kambingnya. Yang biasanya jauh sebelum azan, bahkan antara satu sholat ke sholat yang lain nungguin dalam masjid, sekarang lari-lari sesudah azan, sebelum iqomat, bahkan kadang-kadang masbuk sholatnya, sibuk sama kambing-kambingnya. Sampai akhirnya kambing-kambingnya banyak nih di jalanan nih. Akhirnya orang bilang, Sa'labah jangan di sini dong digembalain di luar kota Madinah. Sehingga akhirnya Sa'labah sholatnya cuma maghrib, isya, subuh di masjid, sisanya duhur ma'asar sama kambing-kambingnya. Masih belum juga kambingnya Sa'labah jadi ratusan, teman-teman sekalian. Sa'labah akhirnya bikin rumah di luar kota Madinah, jauh dari Masjid Nabawi, sehingga akhirnya Sa'labah sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh barengan sama kambingnya, cuman Jumatan doang di Masjid Nabawi.
Ini otaknya siapa yang sampai lebih memilih untuk tinggal bareng kambing daripada tinggal sama Nabi Muhammad? Tapi orang tuh emang dunia suka melalaikan kayak begitu teman-teman. Suka menghinakan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih hati kita hidayah untuk bisa tahu bahwa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat cinta kepada Nabi Muhammad a'la nikmah halat bisaha, seindah-indah nikmat yang ada di atas muka bumi ini. Biar kita tahu, kalau nikmat itu dikasih juga sama orang kafir, berarti nikmat itu nggak seberapa berkelas. Berarti nikmat itu adalah nikmat-nikmat rendahan. Orang kafir dikasih harta apa enggak? Dikasih mobil apa enggak? Dikasih rumah apa enggak? Dikasih suami yang cakep apa enggak? Dikasih anak-anak yang lucu apa enggak? Dikasih. Pokoknya barang kalau dikasih juga sama orang kafir, berarti bukan kenikmatan-kenikmatan yang berkelas. Kenikmatan kita di atas itu semuanya teman-teman sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kumpul sama Nabi Muhammad, nikmat menghadirkan hati dengan Nabi Muhammad, nikmat kerasa kangen sama Nabi Muhammad, nikmat berjumpa dengan orang-orang soleh solehah, nikmat. Ini yang kayak beginian nih. Nikmat teman-teman bisa hadir duduk di majelis maulid kayak begini, itu salah satu dari nikmat yang tidak akan Allah berikan kecuali buat hamba-hamba yang berkelas. Insya Allah, mudah-mudahan gak ada di antara kita yang kelasnya kelas Sa'labah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sesudah hari ini semuanya pada naik kelas insya Allah. Amin. Kelas bandel nih, kelas nakal nih, kita gak di situ insya Allah. Teman-teman sekalian, sampai akhirnya Sa'labah ini dapat kewajiban, orang Islam dapat kewajiban zakat. Ama Nabi disuruh mintain, termasuk pada Sa'labah, dimintain dong. Nggak banyak, 100 kambing 1 ekor kambing, per 100 kambing 1 ekor kambing. Jadi kalau Sa'labah punya 800, cuman ngeluarin 8. Tapi emang dasar orang tuh suka kayak gitu tuh. Kalau punya harta, dikekepinnya luar biasa. Suruh ngeluarin duit kayak disuruh ngeluarin separuh nyawa. Berat banget. Iya apa iya? Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Sa'labah begitu didatengin orang nagih zakat, dia bilang kayak begini, apaan sih Nabi Muhammad? Saya kan orang Islam, tinggal di negerinya orang Islam, kok kayak disuruh bayar pajak gitu. Zaman itu pajak tuh kalau di negeri Islam yang wajib bayar hanya orang-orang non-muslim. Kok kayak pajak gitu ya? Jadi orang ini gak dapet nih dari Sa'labah karena dibilangnya kok kayak pajak ya, saya kan orang Islam. Bilangin dong, tanyain Nabi, kan saya orang Islam, kenapa tuh saya mesti bayar-bayar segala? Semuanya yang lain-lain nih begitu dimintain pajak, semuanya pada bilang mintain pajak, dimintain zakat, semuanya pada bilang ahlan wa sahlan, selamat datang, silahkan ambil. Yang Nabi Muhammad ambil lebih kita senengin daripada yang disisain sama Nabi Muhammad. Ambil sebanyak apa yang Nabi Muhammad mau, silakan. Kecuali Sa'labah ini. Akhirnya Nabi Muhammad liatin, mana nih kambingnya fulan, mana ini Rasul. Harta yang dari fulan mana, ini Rasul. Ini zakatnya fulan, Rasul. Dan semua pada laporan. Nabi nanya, aina nam Sa'labah, mana nih kambing-kambingnya Sa'labah? Orang bilang, maaf Rasul, dia gak mau bayar Rasul, katanya kok kayak pajak. Nabi Muhammad bilang, halak Sa'labah. Sa'labah udah celaka nih sekarang. Ada salah satu temennya Sa'labah, denger itu, dia kemudian datengin Sa'labah. Nabi Muhammad bilang, halak Sa'labah. Sa'labah celaka nih. Ayo lo buruan lo bayar. Kamu kalau bayar ntar kambing-kambingnya mati gimana, tahu rasa lo. Kualat sama Nabi Muhammad. Oh iya takut juga dia. Dipilihin kambingnya yang paling kurus-kurus. Kambingnya yang kalau dijual nih lakunya nggak mahal gitu. Yang rada-rada pincang. Yang gitu-gitu dipilihin sama Sa'labah. Sampai ada tuh orang dibawa tuh kambingnya Sa'labah misalnya 8 ekor gitu ya. Nabi lihat, itu punyanya siapa? Dari Sa'labah Rasul untukmu, balikin kata Nabi. Sampai Nabi suruh balikin.
Nabi itu mau ngasih tahu Allah tuh nggak nerima kecuali yang benar-benar penuh cinta. Allah tuh nggak terima kecuali yang keluarnya dari hati. Kalau nggak dari hati nggak diterima sama Allah. Jadi ditolak, dibalikin. Segitunya Sa'labah dibalikin. Nih kalau modelannya sahabat yang baik nih, saya bayangin kalau saya aja dah, nggak usah yang baik-baik gimana, kayak saya ngasih sesuatu sama Nabi ditolak, saya guling-guling depan Nabi, terima Rasul, tolong terima Rasul gitu dah. Saya pilihin yang paling bagus dari Rasul, pokoknya saya kapok dari Rasul gitu. Sa'labah pas begitu dibalikin, kenapa itu kata Sa'labah? Dibalikin Sa'labah menabi. Oh, langsung nih mikir nih, satu kambing laku nih kira-kira 1,5 juta, lumayanan 8 gitu. Otak kalau udah isinya dunia, naudzubillah min dzalik. Otakmu isinya apa? Otakmu isinya apa? Adakah cinta kepada Allah dan Rasulnya di sana? Teman-teman, jangan sampai ada di antara kita orang-orang seperti Sa'labah. Hatinya dibuka, isinya dunia semua. Hatinya dibuka, isinya kebencian sama orang semua. Hatinya dibuka, ya Allah, cinta sama Allah nggak ada, cinta sama Rasulullah nggak ada, cinta sama orang soleh nggak ada, cinta sama negeri akhirat nggak ada, kehusyuan dalam sholat nggak ada, rahmat kepada umat nggak ada. Gimana kita mau kumpul di sana sama yang hatinya isinya rahmatan lil alamin? Teman-teman, ditolak sama Nabi Muhammad. Sa'labah tiap tahun juga bayar zakatnya, tapi ditolak terus sama Nabi Muhammad. Dan dia ya itu tadi, ngitung tiap ditolak, bagus dah. Sehingga sekalian sampai datang zamannya Sayyidina Abu Bakar. Dia pun juga ngirimin kambingnya. Ama Sayyidina Abu Bakar ditolak dengan ucapan al-mal raddahan Nabi hal qabilahu ibn Abi Quhafah. Harta yang udah ditolak sama Nabi Muhammad, siapa saya nih putranya Pak, anaknya Pak Quhafah mau nerima ini nih? Enggak lah, saya tolak juga. Ditolak sama Sayyidina Abu Bakar. Sampai zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, dia juga kirim tiap tahun, kirim kambing terus tuh tiap tahun. Ditolak juga. Setiap ditolak dia, ya pokoknya kan saya udah bayar. Masalah ditolak mau gimana lagi? Udah aja biarin gitu. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bilang, al-mal raddahu Nabi wa Abu Bakar hal qabilahu Ibnul Khattab. Harta yang udah ditolak sama Nabi, ditolak sama Sayyidina Abu Bakar. Masa anaknya Pak Khattab berani nerima? Enggak lah, saya tolak juga, kata Sayyidina Umar. Sampai akhirnya kabarnya Sa'labah meninggal dunia di masa kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan dalam keadaan munafik. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, jangan jadi umat yang isi hatinya, isi kepalanya dunia belaka. Teman-teman, jangan jadi umat bandel dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Kakimu itu, kamu jadi umat Nabi Muhammad naik kelas, kakimu biarin ada di jalannya Nabi Muhammad SAW. Naik kelas. Jangan jadi umat bandel dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Kakimu itu, kamu jadi umat Nabi Muhammad naik kelas, kakimu biarin ada di jalannya Nabi Muhammad SAW. Naik kelas.
sifatnya sebagai pedang. Ini namanya iman. Ini namanya iman. Walaupun kayak gak masuk di akalmu, selagi itu syariat Nabi Muhammad, jalanin. Meskipun menurutmu kayak yang gimana ya, tapi kan, gak usah pakai tapi kan. Ustazah, taat sama suami itu wajib. Tapi suami saya gitu orangnya Ustazah. Saya wajib taat apa enggak? Wajib. Tapi Ustazah, suami saya tuh enggak sholat. Saya wajib taat apa enggak sama dia? Wajib. Tapi dia enggak sholat Ustazah. Katanya kan suami itu adalah imam. Gimana dia bisa jadi imam? Sholat aja kagak. Nih saya kasih tahu teman-teman. Itu yang bilang suami imam tuh siapa? Nabi nggak pernah loh bilang suami imam. Nabi tuh bilang suami istri itu fa innahunna awanun lakum fi umuri dinikum wa dunyakum. Istri kalian, kata Nabi kepada kaum laki-laki, itu adalah partner kalian, kawan kalian menjalankan kehidupan dunia ini dan juga menjalankan agama kalian biar kalian selamat di negeri akhirat. Jadi gak ada ceritanya kita makmum dia imam, gak ada. Urusan agamanya suami kita itu urusan antara dia sama Allah, teman-teman. Jadi kamu ngelihat suamimu apa yang diaturin sama Nabi Muhammad aja. Nabinya ngaturnya gimana? Kata Nabi Muhammad gini nih, "Fanduri ilai fa innama huwa jannatuki wa naruki." Kamu perhatikan bagaimana perlakuanmu kepada suamimu. Yang benar sama suami, kurang lebih begitu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Sebab suamimu jalan surga bagimu jika kamu taat, jika kamu baik sama beliau, dan jalan nerakamu kalau kamu hina dia, kamu nggak hormati dia, kamu sia-siakan dia, bawa kepada neraka kamu. Itu aturan Nabi Muhammad. Jadi caramu melihat kepada suami sami'na. Kalau suami lagi nyenengin jalan surga, surga memang adem. Alhamdulillah, enak surga mah. Tapi begitu suami lagi nyebelin, jalan surga emang berat. Kalau hadiahnya surga tuh pasti berat. Kalau misalnya ringan, palingan hadiahnya 3 piring cantik. Tapi karena berat hadiahnya surga, teman-teman. Jadi sami'na, kayak Ukasyah. Ukasyah begitu dibilang, "Khuddaka saif, ambil pedang itu." Langsung diambil. "Lebih ya Rasulullah." Wah, ambil pedang. Bawa pergi ke medan peperangan. Dek. Kata Ukasyah, beneran ternyata. Fawajadtuhu saifan maslulan. Begitu di tangan saya, Nabi Muhammad bilang pedang, maka saya mendapatinya adalah pedang yang sangat tajam. Kena ke leher orang, jeder, orangnya meninggal dunia. Kena ke inian, orangnya langsung kena kayak kena pedang gitu, bukan kayak kena kayu, teman-teman. Ngalahin pedang nih yang dari apa tuh pedang? Besi, teman-teman sekalian, bukannya kayunya yang patah atau kayunya yang jatuh gitu, malah justru pedangnya yang patah. Fawajadtuhu saifan maslulan. Saya mendapati pedang tersebut atau kayu tersebut di tangan saya berubah menjadi pedang yang sangat tajam. Apakah pedangnya berubah jadi, kayunya berubah jadi pedang? Enggak, tetap kayu. Tapi nilainya di mata Allah menjadi pedang. Fungsinya dialihfungsikan menjadi pedang. Apa yang enggak sih Allah tuh buat Nabi Muhammad? Bu, jika buat Nabi Allah Ibrahim aja Allah jadikan api kuni bardan wasalama, wahai api jadilah dingin dan menyejukkan buat Ibrahim, apatah lagi buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad bilang pedangnya jadi pedang, nggak usah khawatir itu, nggak usah khawatir. Kita juga mesti taat aja udah. Kalau Nabi Muhammad bilangnya begitu ya udah begitu, gitu. Nabi Muhammad cara ngelihat anak-anak kita gimana diajarin sama Nabi Muhammad alaihissalam. Kelanjutan ibadahmu, Bu. Makanya yang baik sama anak,
itu melanjutkanmu nantinya. Kamu meninggal dunia, yang dikerjain sama anak-anakmu ngalir kepadamu. Itu cara pandang Nabi Muhammad SAW. Kamu harus sami'na. Saya nggak setuju sama yang suka bilang anak adalah investasi masa depan. Kamu kalau anak kamu itu nggak sukses, nanti kamu susah di masa dewasanya. Kenapa begitu? Anak tuh bukan sekedar urusan biar ada yang ngurusin kamu di masa tua. Enggak, Bu, enggak. Kamu dari muda diurusin sama Allah. Kamu dari bayi diurusin sama Allah. Kenapa ngarep diurusin sama anak di masa tua? Siapa yang ngurusin kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus gimana cara pandang kita terhadap anak? Nabi Muhammad ngajarin, katanya Nabi Muhammad alaihissalam, nanti kamu masuk dalam kubur, itu anak mengalirkan apa yang dia lakukan kepadamu dalam alam kubur. Mereka ngerjain baik, sholat, ibadah, semua pahalanya ngalir kepadamu dalam alam kubur. Anak bikin jelek, kalau kamu waktu di dunianya nggak mendidiknya, semua perbuatan dosa-dosa dia mengalir ke dalam catatan amal ibadahmu. Oh, kalau bikin pahala, kamu jadi banyak pahalanya. Kalau dia bikin dosa, kamu jadi banyak dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka begitu cara pandang kita untuk semua yang diaturkan sama Nabi. Sami'na. Cara kita ngelihat orang tua kita, ibu bapak kita, diajarin Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, memandang ibu dengan penuh cinta lebih Allah sukai daripada saat kamu ngelihat Ka'bah. Padahal ngelihat Ka'bah sekali kayak ibadah setahun, teman-teman. Jadi udah, nggak usah yang kalau saya bikin baik sama orang tua nanti rezekinya lancar, nggak ada urusan itu. Kalaupun ada dikasih sama Allah kayak begitu, anggap bonus aja. Tapi tujuanmu berbuat baik kepada orang tua seperti yang diajarkan sama Nabi Muhammad alaihissalam. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ridha Allah fi ridal walidin, suhtullah fi suhtil walidin. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Murka Allah pun ada pada kemurkaan orang tua. Mandang wajah ibu lebih Allah sukai daripada kamu mandang Ka'bah. Mandang Ka'bah sekali kayak ibadah 1 tahun. Gimana coba? Makanya saya kalau lagi pulang kampung nih, atau lagi ketemu umi saya kalau lagi malas ibadah, malas baca Quran, malas apa-apa gitu, saya liatin aja muka umi saya, enak banget kan? Lumayan. 1 tahun, 2 tahun, saya liatin, pegang-pegang tangannya, pegang-pegang kakinya, alhamdulillah. Orang tua saya masih lengkap. Doain mudah-mudahan panjang umur, sehat, afiat, Allah bahagiakan dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tuh, teman-teman. Bicara pedang Ukasha, saya udah pernah lihat pedangnya. Ada sampai sekarang tuh. Coba lihat. Hanya karena punya nisbat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada kayu yang lain umurnya sampai ribuan tahun? Mana ada kayu yang lain 1400 tahun masih terjaga, teman-teman. Ini nih pedang itu tuh sama dengan kayu itu tuh yang dipegang sama Ukasha hari itu sampai sekarang masih ada. Jadi kayu termahal di seluruh dunia, diletakkan di dalam sebuah kaca, teman-teman. Adanya di Istana Topkapi yang ada di Turki, di Istanbul, Turki sana itu. Saya pernah melihatnya. Saya heran, yang lain pedang. Pas di situ, kok ini kayu ya? Saya lihat di situ tulisannya, Saif Ukasha, pedangnya Ukasha. Masya Allah. Bahkan nggak disebut sebagai kayunya Ukasha, enggak. Disebutnya sebagai pedang Ukasha. Kalau udah Nabi yang menyebutkan, waduh, bakal jadi abadi. Makanya Nabi juga nih ada nyebutin kita nih sesuatu yang mudah-mudahan abadi sampai di akhirat nanti. Ada Nabi itu satu hari, teman-teman, sore-sore nih ngeliatin ke langit, terus berderayan air mata Nabi Muhammad SAW. Nabi nangis sambil bilang gini, oh syauqan ala ikhwani, duh kangen saya sama saudara-saudara saya. Sahabat cemburu,
Siapa sih Rasul? Dikangenin sampai nangis-nangis gitu, siapa sih? Nabi balik tanya, siapa menurut kalian? Malaikat ya Rasul. Enggak lah, bukan, kan malaikat. Haula'il muqarrabun, mereka yang dekat sama Allah, bukan saudara-saudara saya. Pasti para nabi, para rasul ya Rasul. Bukan para nabi, para rasul. Kami ya Rasul, antum ashabi. Kata Nabi Muhammad, kalian kan sahabat-sahabat saya. Lagian kalian ketemu terus sama saya kan. Artinya kan gak sempet kangen ya, orang sering ketemu. Meskipun sahabat sih ketemu sama Nabi nih pulang kangen lagi. Balik lagi jadinya ke masjid. Kayak gitu tuh. Sedikit sekalian saya mulaikan kayak kita juga. Kayak saya kalau habis selesai hadir maulid, ya Allah kapan nih maulid lagi? Oh besok, alhamdulillah. Gitu ya. Cepet kangen sama majelis maulid. Mudah-mudahan pertanda bahwa kita juga dikasih sama Allah Subhanahu wa taala rasa cinta kepada Nabi Muhammad insyaallah. Sedikit sekalian saya muliakan. Kemudian si Ukasha itu. Jadi begitu Nabi Muhammad alaihissalam, siapa kata Nabi Muhammad? Ahbabi itu tadi, saudara-saudara saya. Saya ya Rasul, kami ya Rasul, para sahabat. Antum ashabi kata Nabi Muhammad. Kalian adalah sahabat-sahabatku, bukan saudara-saudara yang aku rindukan. Terus siapa Rasul? Haula ummati ja'u min ba'dikum lam yarawni. Kata Nabi Muhammad, saudara-saudara saya. Nih, biar kamu masuk, dengerin sifat-sifatnya. Saudara-saudara saya yang saya rindukan ini. Dalam satu riwayat malah ahbabi, kekasih-kekasih hati saya. Gimana tuh? Ummati, umat saya. Ja'u min ba'dikum, datang sesudah kalian. Tahun 100, tahun 200, tahun 300, tahun 500 Masehi, tahun 1000 Masehi maksud saya. Tahun 1000 Masehi, tahun 1200 Masehi, 300 Masehi, sampai tahun 2022. Haula ummati. Nih saudara-saudara saya, kasih-kasih saya, umat saya, datang sesudah kalian, tidak pernah memandang wajahku. Akan tetapi mengalir air mata mereka karena rindu padaku. Pernah? Kalau kamu pernah, bersiaplah teman-teman. Kamu, Nabi Muhammad menamakanmu sebagai saudara-saudaranya Nabi Muhammad. Masya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Namanya kelas taat. Oh, ada lagi kelas paling tinggi, ada. Satu nih, kelas lebih tinggi lagi daripada kelas taat. Kelas taat aja udah selamat teman-teman. Kelas paling tinggi, kelas apa nih namanya? Kelas cinta. Kelas cinta. Itu kalau yang berkelas cinta, nih kelas-kelasnya Habibana Ali Habsyi. Mahir jis illa bin nabi. Kata Habib Ali Habsyi, saya nggak gerak, nggak ngapa-ngapain kecuali dengan mengingat Nabi Muhammad. Nggak pernah hilang Nabi Muhammad dalam hatinya Habib Ali Habsyi. Nggak pernah jauh, jangankan jauh, pergi aja nggak ada, nggak pernah. Habib Ali Habsyi taruh Nabi Muhammad dalam hatinya. Sampai-sampai katanya Habib Ali Habsyi, yakadu min syiddati sywaqi fuadi yatir ilal habib alladhi hubbuh sakan fid dhamir. Kalau nggak kuat-kuat nih nahan kangen dari dulu-dulu, saya nih roh saya udah terbang keluar dari badan saya, udah mati dari dulu saya. Karena nggak tahan rindu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali Habsyi cerita tentang urusan surga. Al-jannah ma saqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Surga nggak ada sifat-sifatnya yang bikin saya tertarik dari surga. Nggak ada. Saya baca tentang surga. Apa isinya surga? Tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di sana. Sungainya airnya bisa diminum. Ada dari madu, ada dari susu, ada dari khamrin ladzatil syaribin, ada dari khamr,
tapi nggak busuk, homernya enak, siapapun meminumnya nggak memabukkan. Teman-teman saya sekalian, kata Habib Ali Habsyi, saya mama minuman biasa-biasa aja. Diceritain tentang makanan-makanan surga, kata Habib Ali Habsyi, saya mama makanan biasa-biasa aja. Saya udah biasa nahan lapar juga kok. Diceritain di surga ada bidadari-bidadari. Putih-putih, cantik-cantik. Kalau minum nih kelihatan nih yang diminumnya. Kalau minum merah nih kelihatan di sini nih. Kalau minum sirup marjan kelihatan di merahnya di sini. Teman-teman sekalian, kata Habib Ali Habsyi, saya urusan perempuan biasa-biasa aja. Surga, semua sifat-sifatnya nggak ada yang bikin saya tertarik mengerjakannya. Nggak ada yang bikin saya tertarik pengen surga gitu. Tapi saya minta surga, kata Habib Ali Habsyi. Kenapa gitu, Beb? Karena kekasih hati saya adanya di sana. Karena Nabi Muhammad adanya di surga. Imam Rafi'i, teman-teman sekalian, salah satu dari pecinta Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Sayyidina Imam Rafi'i. Satu waktu muridnya nanya, ya Syekh, sif lanal jannah hatta narghab ilaiha. Syekh, ceritakan kepada kami surga dong, biar kita nih semangat gitu ngerjain amal ibadah bisa bikin kita masuk surga. Syekh Rafi'i senyum aja, kemudian bilang kayak begini nih, fihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, kata Imam Rafi'i, dalam surga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai nih, menurut Syekh Imam Rafi'i, menurut Imam Sayyidina Imam Habib Ali Habsyi, itu andai Nabi Muhammad nggak ada di surga, terus ada tempat penuh dengan kenikmatan namanya surga. Tapi nabinya nggak ada di surga, nabinya ada tempat lain gitu, biasa-biasa aja, nggak ada kenikmatan apa-apa di sana. Makanannya biasa, nasi goreng gitu ya misal gitu ya, nggak ada steak gitu, nggak ada. Makanannya cuma yang biasa aja gitu kan, minumannya biasa aja. Kalau di situ kan apa tuh yang enak-enak tadi tuh yang disebutin, yang ini cuma air putih doang gitu. Teman-teman sekalian, Habib Ali Habsyi, Imam Rafi'i akan lebih memilih tempat yang biasa-biasa aja, asal ada Nabi Muhammadnya, daripada masuk surga tapi nggak ada Nabi Muhammad di dalamnya. Kenapa mereka kayak begitu? Cinta. Ini kelas cinta nih, kelasnya Sayyidina Abu Bakar, kelasnya Sayyidina Umar, kelasnya Sayyidina Uthman, kelasnya Sayyidina Ali, kelasnya Thauban. Tahu Thauban? Thauban? Yang pertama tadi Sa'labah, yang kedua tadi Ukasha, yang ketiga ini Thauban. Thauban kelihatan sakit belakangan. Sahabat-sahabat pada nanyain, Thauban, kamu sakit? Enggak. Mukanya tambah hari tambah pucet, kayak gak makan-makan gitu, kayak orang lagi patah hati gitu. Kelihatannya kayak beneran patah hati gitu, sampai ngenes banget deh orang lihat Thauban tuh, kayak ringkih badannya. Tambah hari tambah kurus, tambah hari tambah pucet mukanya, tambah hari kayak tambah sakit gitu kelihatannya. Satu hari panggil Nabi Muhammad, Thauban, lebek Rasul. Itu udah kecil banget badannya, kurus kering. Mali araka nahil jism musfarul laun. Amaridun anta ya Thauban. Kenapa Thauban? Saya kok liatin kamu tambah hari tambah sakit kelihatan. Tambah hari tambah kurus, tambah lemah aja badan kamu tuh Thauban. Kenapa? Kamu sakit? Edirni ya Rasulullah. Maafkan saya wahai Rasul. Cerita Thauban, cerita. Kamu kenapa? Amran ahamman ya Rasulullah. Ada beban pikiran saya belakangan ini Rasul, bikin saya gak enak makan, gak enak tidur Rasul. Apa beban kamu Thauban? Mungkin saya bisa meringankan bebanmu itu. Apa kenapa nak? Kenapa? Thauban bilang, ya Rasulullah, ini rajul muhtamil. Rasul, saya nih orang yang cukup kuat Rasulullah. Saya kalau lapar tapi gak ada makanan, saya tahan lapar Rasul. Saya kalau haus tapi nggak ada minum, saya tahan haus Rasulullah.
Saya nih Rasul nggak ketemu sama siapa-siapa, saya tahan Rasulullah. Saya diajak pergi perang, saya tahan Rasulullah. Semua hal saya tahan, saya kuat Rasulullah. Tapi ternyata ada satu hal yang saya nggak kuat Rasul. Belakangan saya baru menyadarinya ya Rasulullah. Apa itu Thauban? Rasul, kalau datang rindu padamu di waktu malam, tak sanggup kutunggu pagi berjumpa denganmu. Apabila datang kerinduan padamu di waktu siang, tak sanggup kutunggu malam untuk berjumpa denganmu. Sepanjang hari itu aku akan gelisah, sepanjang waktu menunggu itu wahai Rasul. Mataku panjang terus-terusan menanti-nanti kehadiranmu ya Rasulullah. Alhamdulillah di dunia ini engkau begitu mudah kami temui wahai Rasulullah. Tiap waktu sholat engkau keluar mengimami kami sholat. Ya Rasulullah, senang saya Rasul. Jadinya nggak perlu nunggu waktu lama berjumpa denganmu. Habis duhur ketemu lagi asar Rasulullah, ketemu lagi dah saya. Habis asar ketemu lagi maghrib Rasulullah, ketemu dah saya. Habis itu nunggu bentaran ketemu lagi isya Rasulullah. Agak malam, agak panjang, tapi subuh kan ketemu juga Rasul. Senang saya Rasul, makanya saya datang awal-awalan tuh jam 2, jam 3 siap menunggumu ya Rasulullah. Senang saya hidup di dunia Rasulullah. Belakangan ini yang saya pikirin akhirat wahai Rasul. Kenapa gitu Thauban? Anta Rasulullah wa ana Thauban. Rasul, engkau kan Rasulullah, saya kan cuma Thauban Rasul. Di akhirat nanti engkau pasti dikumpulkan dengan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Di akhirat nanti engkau pasti kumpul sama para nabi-nabinya Allah. Sementara saya nih Rasul Thauban, andai Allah mengampuni dosa saya, memasukkan saya ke dalam surga, surga yang mana buat saya Rasulullah? Sementara engkau pasti kumpul sama para nabi-nabinya Allah. Saya tahu Rasul, surga biar kata gimana pasti enak Rasulullah, saya tahu. Tapi nikmatnya surga, makanannya, minumannya, bidadarinya, saya akan tahan tidak merasakannya wahai Rasulullah. Apalah artinya surga jika di dalamnya tidak terdapat kenikmatan yang saya tidak tahan untuk tidak mendapatkannya. Kenikmatan memandang kepadamu wahai Rasulullah. Kenikmatan berjumpa denganmu wahai Rasulullah. Setiap kali saya ingat di akhirat gak ketemu Nabi Muhammad, saya mau makan hilang lapar saya Rasulullah. Tiap kali saya ingat di akhirat gak ketemu Nabi Muhammad, saya Rasul mau tidur hilang ngantuk saya Rasulullah. Makanya saya menjadi seperti yang kau lihat, kurus kering seperti ini. Bukan apa-apa Rasul, cuman sedih mikirin di akhirat tidak dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah. Kelas cinta. Kelas cinta. Teman-teman saudaraku sekalian, jika kelas tadi yang paling bawah tuh kelas nakal tadi tuh, ya itu tergantung Allah mau rahmatin apa enggak rahmatin. Kalau Allah rahmatin mudah-mudahan mati husnul khotimah. Tapi kalau enggak dirahmati Allah SWT tuh yang kelas nakal, mati dalam keadaan nifak, keluar iman dari hatinya sebelum kematiannya, ya enggak bisa kumpul sama Nabi Muhammad. Itu yang kelas bawah nih. Kelas tawar-tawaran, kelas duniawi. Kelasnya mau ngerjain taat, mau apa-apa, mikir-mikirnya itu mikir-mikir nominal, mikir angka, mikir apa nih yang bisa saya dapat. Tiap ngelihat suami berapa banyak nih transferannya. Tiap ngelihat anak, waduh jangan sampai dia nggak ngurusin saya nih di masa tua saya. Yang dipikirin untung rugi terus-terusan teman-teman.
tahajud hanya kalau lagi ada kebutuhan, ibadah hanya kalau lagi ada yang dipengenin, yang diinginkan. Ini kelas-kelas bawah nih. Ini keadaannya dalam keadaan yang mengkhawatirkan, antara Allah terima atau Allah murka. Naudzubillah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini kalau asalnya dari kelas ini biar bisa naik kelas sudahnya, insya Allah. Kelas taat sama Allah Subhanahu wa taala, kelas taat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umatnya Nabi Muhammad dimanapun kita berada, insya Allah. Dan bersama taat kita berusaha untuk punya yang paling atas, yaitu cinta. Karena sewaktu Thauban mengadukan kepada Nabi Muhammad, berkeluh kesah atas atas beban yang ada dalam hatinya, Nabi Muhammad gak bisa jawab, tapi Allah langsung yang jawab. Nabi Muhammad diem, mau ngasih kabar gembiranya gimana gitu. Tapi rupa-rupanya kalimat dari pecinta yang seperti Thauban ini menggerakkan arusnya Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian memerintahkan malaikat Jibril buat ngasih kabar gembira kepada Thauban. Kata guru saya Habib Umar bin Hafid, kabar gembira buat Thauban dan buat Thauban sepanjang zaman. Adakah kamu di antaranya? Adakah kita di antaranya? Adakah saya di antaranya? Wallahu a'lam. Teman-teman saya sekalian, kabar gembira buat para pecinta Nabi Muhammad. Thauban turun, teman-teman. Malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad, memberi kabar gembira kepada Thauban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Man yuti'illah. Thauban, kamu udah lewat kelasnya taat. Kamu udah taat sama Allah, kamu udah taat sama Rasulullah, kamu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang diberi nikmat paling banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para ahli siddiq, para wali, wasyuhada, para syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh. Kamu bakal kumpul sama Nabi Muhammad, wahai Thauban. Thauban girang, Thauban senang. Makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Penuh sukacita Thauban, air mata semakin membanjir di kedua pipinya. Haru, bahagia atas kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW. Teman-teman saya sekalian, yuk naik kelas. Hadir maulid tahun demi tahun, hadir maulid waktu demi waktu. Mari kita belajar untuk naik kelas. Kelas taat menuju kelas cinta, insya Allah. Yuk jalanin taat pada Allah Subhanahu wa taala sambil numpuk cinta kepada Nabi Muhammad. Selembar demi selembar, lama-lama kan jadi tebal. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Yuk kita nebar cinta. Yuk kita nabung cinta. Tiap hadir majelis maulid, nabung cinta nih sama Nabi Muhammad. Biar kita punya bekalan cinta yang banyak. Karena kalau udah pulang bawa cinta, Masya Allah, disambut sama yang dicinta. Karena katanya Nabi Muhammad, waktu sesudah menyebutkan hadis yang tadi itu saya bilang, ya, tentang saudara-saudaraku, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, fasbiru hatta tulku alayyal haud. Wahai umatku, bersabarlah. Yang sabar, yang sabar. Sabar dalam jalan taat, sabar dalam jalan cinta. Hatta tulku alayyal haud, sampai kalian kelak menjumpaiku di telagaku, di surga, di telaga Nabi Muhammad SAW, Al-Kautsar, di padang mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam
Di akhirat nanti insya Allah, di akhirat nanti insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita para pecinta Nabi Muhammad alaihissalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang taat insya Allah. Dan jangan ada di antara kita umat Nabi Muhammad yang bandel, umat Nabi Muhammad yang nakal, umat Nabi Muhammad yang tawar-tawaran sama apapun yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kita naikin himmah kita. Menjadikan kita hamba-hamba Allah yang taat insya Allah. Dan jangan ada di antara kita umat Nabi Muhammad yang bandel, umat Nabi Muhammad yang nakal, umat Nabi Muhammad yang tawar-tawaran sama apapun yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kita naikin himmah kita.